Jack. Jack, tolong Jack. Orang tiba-tiba geletak gitu. Kaget Coba. dong. Astagfirullahaladzim, pas kepalanya. Buru-buru kita tolongin, buru-buru kita bantu, kita angkat, kita taruh di sofa, dan kita tanya di situ. Ya ampun Mbak, bangun Mbak, astagfirullah. Ya Allah, bisa nggak Mbak? Ini gimana ceritanya sih tadi? Siapa yang lihat duluan? Feli lihat? Aku gak lihat, jadi tuh mau keluar tiba-tiba dia udah geletakan di... Oh, udah di bawah? Iya, udah di bawah. Loh, kok bisa? Siapa dia ini? Tujuannya apa datang ke kantor? Kenapa kok tiba-tiba tergeletak di depan kantor? Siapa dia ini? Tujuannya apa datang ke kantor? Kenapa kok tiba-tiba tergeletak di depan kantor? Pak, ini namanya siapa? Iya kan? Pekerjaannya apa? Datang ke sini ngapain? Sama siapa? Mau cari siapa? Coba jelasin dulu. Nama saya Norma. Norma dari mana? Jakarta atau dari mana? Daerah mana? Enggak, saya dari daerah Tangerang, Banten. Dari Banten, Tangerang. Saya tuh nyari alamat niatnya mau datang ke sini. Iya, emang lihat ke sini tuh mau nyari tim mau minta tolong buat nyariin suami saya, Mbak. Dia ini baru sadar langsung nangis. Dia nangis khawatir karena dia pengen mencari suaminya yang namanya Putra. Suami saya tuh udah 2 bulan nggak pulang-pulang, Mas. Padahal aku tuh baru melahirkan, masih punya anak kecil. Jadi Kok baru melahirkan? baru berapa lama? Udah sekitar 7 bulanan. 7 bulanan. Cuman udah 2 bulan ini suami aku tuh nggak pernah pulang. Nah, terus anaknya Mbak sama siapa ini? Sama neneknya. Jadi sekitar 7 bulan yang lalu, pokoknya waktu itu aku lagi hamil gede, Mas. Aku nganggepin di handphone dia tuh ada SMS-annya dia sama perempuan lain. Aku nanya, ini perempuan chatting kamu mesra banget kayak gini, ini tuh siapa? Tapi Tenang dulu aja Mbak, gak apa-apa. Pelan-pelan aja Mbak ya. dia cuma bilang itu temen gitu terus, tapi chattingan itu tuh terus berlanjut setiap hari. Perempuan itu tetap ngechat mesra banget sama suami saya, dan setiap saya nanyain dia malah balik marah sama saya. Kalau dia marah, dia langsung pergi terus nggak pulang-pulang lagi. Setiap dia pergi saya nanyain, kamu tuh mau kemana? Dia bilang dia mau usaha, tapi nggak ada hasil. Dia nggak pernah ngasih uang sama sekali. Saya hamil sampai 9 bulan pun saya masih tetap kerja sendirian. Untuk ke dokter aja dia nggak pernah nemenin saya kontrol. Saya selalu sendiri kemana-mana, nggak pernah dianterin sama dia. Suaminya ini adalah seorang marketing di perusahaan swasta. Tapi semenjak istrinya ini hamil sampai sekarang kurang lebih 3 bulan, nggak ada kabar sama sekali. Nelpon juga enggak, nengokin juga enggak, semua sosial medianya mati. 1 minggu sebelum melahirkan itu kan, saya lagi check up ke dokter kan, terus sama dokternya tuh dibilang, nah minggu depan suruh datang lagi. Nah pas datang gitu aku udah bilang sama suami saya biar dia datang gitu kan, saya minta ditemenin karena kalau pas saya datang itu nggak ada apa-apa, itu memang harus dioperasi, tapi dia nggak ngurusin. Gimana nggak sedih seorang istri di saat dia melahirkan, suaminya tidak ada, suaminya nggak bisa mengazanin anaknya, suaminya nggak ngasih perhatian sama sekali. Sekarang gini, orang tua Mbak tahu nggak ini suaminya pergi? Nggak tahu, Mama. Sama sekali. Nggak tahu sama sekali, Mama udah nanyain terus sama aku, makanya kenapa aku Mbak nggak terus terang aja? Aku nggak berani. Selama ini kalau ada masalah apa-apa antara saya sama suami saya tuh selalu diem. Saya nggak pernah ngomong sama keluarga saya.
Saya cuma bilang sama orang tua saya kalau dia lagi ada kerjaan di luar, makanya dia nggak pulang-pulang. Dan keluarga dari suami Mbak tahu nggak masalah ini? Nggak tahu juga. Aku udah coba datang ke tempat suami. Terus? Aku udah coba datang ke tempat mertua saya. Tapi mereka nggak mau peduli lagi. Sudah tanya sama saudara-saudara suaminya, tapi nggak ada yang tahu. Sudah tanya sama orang tua suaminya, tapi malah diomelin. Kenapa? Karena ternyata Mbak Norma sama Mas Putra ini menikah tidak mendapatkan persetujuan dari orang tuanya. Astagfirullahaladzim. Keluarganya nggak setuju, tapi mereka mau menikahkan. Mungkin ini yang bisa menjadi pemicu keretakan rumah tangga mereka. Akhirnya kita tanya, terus petunjuknya apa untuk melakukan pencarian? Dia bilang ada seorang perempuan yang dekat sama dia namanya Angel. Ya, Angel adalah adik sepupu dari suaminya. Ya, Angel ini tinggalnya di Jogja. Katanya mau berangkat ke Jakarta, mau membantu Norma mencari di mana keberadaan suaminya. Kenapa kasih ke tempatnya dia ini? Ya, karena di antara keluarga cuma dia aja yang care sama aku. Jadi dia emang sengaja datang jauh-jauh dari Jogja ke Jakarta mau bantuin ini? Iya. Semalam aku udah telepon-teleponan juga sama Angel. Angel ya? Mau dia minta dijemput di rumah. Kan kebetulan, iya. Oh iya. Kebetulan di rumah katanya tuh sepi. Mama mertua lagi pergi semua. Pencarian pertama adalah di rumah mertuanya, yaitu rumah keluarga Mas Putra. Sambil jalan-jalan kan udah. Yuk kita udah sampai yuk. Mau lewat ya? Lewat gang ya? Gang. Gang ini ya? Di sini. Yuk.